Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 21 Oktober menyampaikan peringatan paling keras sejak gencatan senjata Gaza diberlakukan awal bulan ini. Ia menegaskan bahwa energi politik dan kesatuan blok Arab di Timur Tengah tidak pernah sekuat ini dalam 1000 tahun terakhir. Namun Trump memperingatkan Hamas agar tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap kesepakatan damai. Jika Hamas kembali melanggar kesepakatan, negara-negara besar di kawasan siap bergerak ke Gaza dan menghancurkan mereka. Saya berharap mereka berubah. Jika tidak, akhir mereka akan sangat brutal. Pernyataan tersebut muncul setelah laporan media Israel Reset Bet mengungkap temuan intelijen bahwa Hamas secara diam-diam sedang terlibat dalam desain struktur politik baru Gaza pasca perang. Hamas disebut ikut memilih hingga separuh kandidat menteri dalam pemerintahan teknokrat yang sedang disusun tanpa tampil secara formal. Sejumlah analis memperingatkan bahwa Hamas mungkin sedang menjalankan strategi infiltrasi jangka panjang untuk tetap menguasai Gaza dari balik layar tanpa harus tampil secara resmi dalam struktur pemerintahan. Pada hari yang sama 21 Oktober, Wakil Presiden AS JD Vance tiba di Tel Aviv untuk misi 2 hari. Vance meninjau langsung perkembangan di lapangan dan bertemu pejabat tinggi Israel serta komando militer AS. Usai peninjauan, Vance menyampaikan penilaian awal. Situasi lebih baik dari yang saya perkirakan. Ini awal yang penuh harapan, tetapi tidak boleh lengah. Hamas harus patuh. Jika tidak, seperti yang dikatakan Presiden Trump, akibatnya akan sangat serius. Diplomat Eropa menyebut misi Vance ini sebagai misi pengamanan fase transisi paling kritis setelah gencatan, karena setiap pelanggaran sekecil apapun dalam 72 jam pertama berpotensi memicu perang ulang. Laporan The Times memastikan bahwa Inggris telah mengirim seorang perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal setara bintang 2 ke Israel untuk bergabung dalam struktur pasukan multinasional pimpinan AS. Misi mereka mengawasi langsung implementasi gencatan senjata, mengamankan jalur koridor bantuan kemanusiaan, memastikan Hamas tidak melakukan mobilisasi militer terselubung. Langkah ini menunjukkan bahwa London kini tidak hanya memberi dukungan diplomatik, tetapi ikut serta operasional dalam arsitektur pengamanan Gaza pasca perang. Reaksi geopolitik dunia Arab dan regional. Iran langsung mengeluarkan peringatan keras, menyebut ultimatum Trump sebagai langkah kolonial militer gaya abad ke-19. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada malam 21 Oktober menyatakan bahwa jika pasukan eksternal masuk Gaza dengan dalih menjaga gencatan, akan dianggap invasi, Iran tidak akan tinggal diam. Namun sejauh ini, Iran tidak menyatakan komitmen intervensi langsung, hanya memberi sinyal agresif untuk menjaga citra pengaruhnya di dunia Islam, terutama di mata Hizbullah dan Houthi. Sebagai mediator utama negosiasi Gaza, Doha menegaskan akan tetap berada di jalur diplomasi. Mereka bahkan memperingatkan Hamas secara internal agar tidak menyabotase momentum perdamaian yang sedang dibangun Trump, karena bisa menghancurkan posisi politik Qatar jika konflik kembali pecah. Diplomat Eropa menyebut Qatar kini lebih dekat ke Washington dibanding Teheran dalam krisis Gaza 2025. Pemerintah Abdel Fattah el-Sisi mengaktifkan kembali kerjasama intelijen rahasia dengan Pentagon dan Mossad untuk mencegah Hamas menyusup kembali ke Sinai dan Rafah. Seorang pejabat keamanan Mesir berkata ke Al Arabiya, Mesir tidak akan membiarkan Gaza jatuh kembali ke tangan milisi liar. Jika diperlukan, kami akan ikut mengamankan zona penyangga. Banyak analis menilai bahwa Hamas saat ini tidak mau menanggung risiko perang frontal baru, namun sedang mencoba strategi politik infiltrasi jangka panjang, yaitu tidak mengambil jabatan resmi, tetapi mengendalikan struktur administratif dari balik layar, membiarkan pemerintahan teknokrat berjalan, sambil menanam pengaruh kunci di keamanan dan distribusi bantuan, menjaga narasi moral resistance di mata dunia muslim, tanpa menanggung beban negara. Inilah alasan mengapa Washington dan London langsung menurunkan pasukan pengawas kelas tertinggi bukan sekadar diplomat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.